Halo Kidalers, selamat datang kembali di channel Hobi Kidal. Di video kali ini lanjutan dari video yang kemarin ya. Jadi kita di luar jam rutin waktu kita bermain, satu grup pindah ke lapangan ini. Jadi di hari yang lain kita nambah untuk main, soalnya pengen coba di lapangan yang baru. Ya ini lapangan sebenarnya udah agak lama sih, tapi relatif baru di Kota Malang. Namanya Malang Badminton Arena atau disingkat MBA. Padahal kita tahu MBA itu artinya merit by accident. Bukan ya, jadi ini Malang Badminton Arena. Gak tahu kok milih nama kalau kayak gitu, mending pakai nama-nama yang umum ya. Ya menurutku terlalu molok sih kok wong lapangannya isinya cuma 6 kok dibilang arena. Ya terserah yang bikin lah, yang bikin yang ngasih nama. Oke, jadi untuk di awal-awal aku ingin bahas mengenai ini ya, lapangannya. Kemarin tuh belum sempat aku review tentang lampunya. Lampunya di sini tuh pakai lampu neon biasa sih. Yang pertama kali aku rasakan waktu pertama main di sini ya lampunya memang terang sih. Jadi lapangannya itu terang sampai belakang. Biasanya kan kalau di Bengkulu itu lampunya cuma di tengah-tengah di daerah net situ aja. Tapi ini lampunya berjejer sampai belakang. Itu merupakan hal yang baru sih buat aku. Dan dibanding lapangan lain yang di Platinum, ini lampunya lebih kayak silau. Pertama kali itu kalau nggak biasa pasti silau. Mungkin ini ya apa sudut peletakannya atau mungkin ketinggiannya yang bikin agak silau. Tapi ya overall masih bagus sih daripada gedung-gedung lain yang gedung tradisional ya. Gedung yang pakai lantai, pakai keramik atau pakai terase itu biasanya lampunya kurang, jadi gelap lapangannya. Sayangnya di sini kurang banyak memanfaatkan cahaya dari luar ya. Jadi kalau siang-siang gini harusnya kan bisa lebih terang. Terus dari segi ini warna, kalau warnanya temboknya biru aku suka sih. Jadi bisa kontras dengan satu koknya itu jelas banget ya. Kapan hari aku main di kayak balai RW gitu, temboknya dicat warna telur asin, jadinya bolanya hilang. Kalau gini kan enak, cuman ini ya terlalu kontras sama warna hijau. Jadinya kalau kamera kalian itu nggak seberapa bagus, kayak kamera HP ku kayak gini. Jadi kalau ada orang yang dekat sama kamera itu warna dari videonya jadi berubah-berubah. Nah ini kan agak berubah-berubah ya, nggak stabil warnanya, jadi agak mengganggu yang nonton. Kalau aku sih merasa terganggu sedikit ya, karena warnanya berubah-berubah. Lalu yang sempat aku singgung di video sebelumnya, jarak antara tempat duduk, tempat aku naruh kamera itu dekat sama lapangan, jadi kita nggak bisa maksimal untuk merekam sudutnya. Kalau kamera HP ku dibikin wide sih masih bisa, tapi kan nggak bagus ya kualitasnya kalau dibikin wide. Bola-bolanya sama orang-orangnya nanti terdistorsi, jadi kayak melembung-melembung. Anyway, itu yang jadi main complaint dari ngerekam di sini, ngerekam video di sini. Buat kalian yang suka konten, mungkin bisa dijadikan referensi. Mending kalau mau naruh sudut yang kayak di video ini ya. Kemarin kan sudutnya aku kasih agak serong dari samping, aku ngambil videonya itu masih mending, dan aku taruh di belakang. Tapi kalau di setting kayak gini, jadi dihadapin
belakang dari pemain. Ini lumayan bagus sih, soalnya aku masih bisa ngelihat keempat orang bermain. Cuman kan yang di bagian yang dekat sama kita, belakangnya Juan sama Handoko ini kan kepotong ya, jadi nggak bisa dapat view-nya itu masuk atau out. Tapi ya wajar lah, itu kita kan nggak terlalu serius-serius amat ini bikin kontennya. Tapi aku saranin kalau kalian main di sini dan ingin ngambil video, aku saranin ditempatin di belakang, yang di sudut sebelah sana, yang di belakangku. Tempat duduk yang di belakangku itu kan jarang dilewati orang ya. Jadi mungkin lebih stabil warna dan fokus dari videonya. Tapi ya balik lagi tergantung dari kamera kalian canggih atau enggak. Kalau punya aku sih enggak terlalu canggih. Yang standar-standar aja, pokoknya bisa merekam video dengan lumayan bagus. Oke, di video ini sekalian aku ingin bahas mengenai kalau kalian tuh pertama kali main atau lawan atlet, walaupun atletnya itu gendong ya, itu mungkin ada beberapa hal yang perlu kalian pelajari atau beberapa tips yang mungkin kalian perlu tahu. Selama ini aku kan udah lumayan sering sih main baik dengan Juan atau lawan Juan. Yang pertama mungkin buat Daniel, dia kaget soalnya bola yang nanggung itu masih bisa di smash keras gitu. Jadi tipsnya adalah kalau bisa mengembalikan jangan tanggung kayak gini ya. Itu tanggung tapi sama Juan nggak langsung di smash, malah ganti aku yang nyemes. Yang kedua ya ini sehubungan dengan yang pertama, mereka itu biasa nge-4, jadi mainnya itu nggak langsung 100% gitu. Mungkin kalau hampir kalah dan yang digendong nggak bisa main banget, itu baru nanti mainnya kayak di cover banyak, jadi dia kayak main single lawan kita yang double. Dan sehubungan dengan nge-4 itu ya, jadi kalau ada bola-bola yang tanggung itu kalian lebih expect untuk ngambil di net, soalnya dia biasanya nggak mau buang bola lagi atau nggak mau nyemes, tapi ngasih ke tipis-tipis di net dan ngasih di tempat yang nggak kita duga, jadi kayak setengah trick shot gitu. Jadi kita harus benar-benar posisi siapnya itu bisa menjangkau di area yang lebih luas. Mungkin kalau kalian pernah main sama orang yang suka ngedut ya, kasih bola-bola scan gitu, itu kalau kalian habis ngasih drop shot terus cepetan maju, sedangkan lawannya itu udah menduga kalau bolamu bakal ditaruh di net, dia akan ngasih kayak ditunda dulu, terus diturunin, terus dibuang ke atas. Nah itu kalau orangnya cuman bisanya maju aja, itu bakal nanti kena scan atau kena kedut. Nanti beberapa kali juga Juan melakukan hal itu, cuman ngasihnya itu bukan kedut ke belakang, tapi di kedutnya ke net. Ya kira-kira seperti yang dilakukan barusan ini ya. Lalu yang ketiga ya, atlet itu juga manusia. Kadang-kadang bisa luput, terus bisa error juga. Jadi kalian nggak perlu terlalu ini ya, takut. Apalagi ini cuman main-main biasa, bukan pertandingan. Kadang ada yang belum main udah ngalah atau minder duluan. Wah kalah ya apa tuh. Wah wes iki. Tapi ya sudut pandang kita itu harusnya ya, kalau lawan atlet, oh aku pingin belajar banyak sih dari atlet, kebetulan kan jarang-jarang ya atlet main bareng kita, atau gak usah atlet lah, pokoknya orang yang mainnya lebih jago, berkali-kali lipat di atas kita. Waktu kita main bareng, seberapa bisa kalian tuh jadi lawannya, jangan jadi
bolonya atau jadi partnernya. Tapi nggak tahu atletnya mau nggak, soalnya atlet kan pasti bisa baca orang ya. Ini kayaknya nggak imbang kalau bertanding sama ini. Jadi mending sama ini gitu. Seperti itu. Tapi yang pasti jangan minder atau jangan takut duluan. Terus lebih fokus ke hati-hati aja main bolanya. Jadi kalau memang udah kepepet, sebaiknya kalau di belakang sih sebaiknya nggak usah nurunin bola, soalnya pasti udah dicegat. Dan gerakannya yang kayak misalkan kayak kita biasanya mau ngedrop shot karena kepepet udah nggak nutut ya, udah nengkek gitu, biasanya kan kita drop shot itu mereka udah ngeri atau udah tahu gitu, jadi pasti di depan udah dicegat. Nah, tipsku adalah kalau kalian udah kepepet mending kasih silang ke net yang di pojokan deketnya tiang itu, atau terus tambahin, jadi jangan ngasih cuman, kalau ngenet biasa itu biasanya kan cuma di ayun gitu aja, tambahin power biar jatuhnya itu lebih cepat. Nah kalau mungkin masih belum biasa ngasih power lebih cepat, ya jangan naruh di tekannya tiang, tapi taruh agak belakang dikit, belakangnya tiang dikit biar nggak out ya. Lalu berikutnya yang digendong misalkan nggak bisa main banget atau langkahnya berat banget, itu yang gendong biasanya lebih banyak cover ke daerah di tengah, jadi kayak main single. Jadi kita lebih baik nempatinnya itu di kolom 6 double yang kiri kanan kalau bisa ya, terutama kalau dibuang ke arah tengah. Jadi kita dapat bolanya, bola di tengah-tengah lapangan, itu kita nyemesnya itu jangan ke tengah, soalnya pasti balik. Dan baliknya itu ke tempat yang gak umum. Kita smash keras itu baliknya bisa lebih keras lagi ke daerah belakang yang kita kesulitan ambil, kayak di daerah backhand lead kayak gitu. Nanti kena ke di situ. Jadi sebaiknya nyemes juga jangan terlalu keras. Kalaupun keras arahnya jangan ke orang atau ke ruang-ruang yang kosong aja mainnya. Terus apa kita wajib ngincer yang digendong? Oh iya. Cuman kadang-kadang kan nggak bisa ya kita ngincer ke yang digendong terus, soalnya posisinya nggak enak gitu. Kalaupun maksa biasanya bakal tanggung. Terus soal grip ya, karena kita expect mereka nyemesnya keras banget, jadi kita gripnya itu sekitar 70-80% tuh megangnya lebih deket ke kun, diatasin biar swingnya kita itu lebih cepat dari biasanya. Cuman kendalanya ya raketnya jadi lebih pendek kan kalau kita megangnya agak tinggi, tapi pasti lebih bisa, refleks kita pasti lebih cepat. Soalnya kita kan nggak latihan beban dan biasanya kita main sama orang-orang yang semesnya normal ya, jadi kita harus rubah grip kita biar membiasakan diri pakai raket yang lebih cepat. Walaupun raketnya sama, tapi swingnya pasti lebih cepat kalau kita megangnya agak di atas. Ya aku tahu teknik ini, tapi lupa kalau harus dipakai. Jadi kalau mau nyemes baru dimundurin biar smashnya keras. Tapi kalau kebanyakan kita mainnya meskipun nggak dapat bola ya, kadang partner kita juga diincar. Terus kalau kita nggak dapat bola, kita siap-siapnya tuh pakai grip yang agak depan. Ya kalau bolanya ke kita bisa reaksi lebih cepat. Ya aku tadi udah sempat bilang ya, jadi expect hard return. Jadi, kalau kita nyemes, kadang orang kan disemes keras terus mengembalikannya nanggung. Nah kalau yang disemes itu atlet, jangan harap pengembaliannya nanggung, tapi malah kita yang kewalahan. Jadi harus hati-hati dengan semesan kita. Lebih baik nyemesnya itu ke arah belakang, ke arah baseline, daripada nyemes tajam. Soalnya kalau tajam atletnya majunya cepat, tapi kalau di semes ke arah belakang biasanya atlet akan
karena gendong ya, jadi lebih banyak cover ke daerah depan untuk serobot-serobot. Jadi kita smashnya ke daerah belakang. Terus kita juga harusnya sih ngurangi ngelop-ngelop ya, tapi kadang-kadang kita itu nggak bisa gitu. Jadi harus, soalnya kalau mau ngasih net terus kadang masih kurang latihan jadi nanggung. Kita harus lebih kreatif sih, jadi ngasih kembalian itu jangan yang standar-standar yang bisa ditebak. Yang aku pelajari ya waktu main sama Juan, kalau aku dapat poin, Juan itu inget gitu. Jadi di poin-poin mana, di titik-titik mana dia yang sering mati. Ya karena matinya karena gendong. Jadi karena partnernya itu nggak tahu titik mana yang dijaga. Dan itu dia bilang ke aku udah 3 kali mati di sini. Jadi dia itu ingat. Mungkin pemain-pemain biasa kayak pemain sosial itu main cuman asal main ya. Jadi nggak mempelajari aku ini mati di mana, titik mana yang aku harus jaga lagi atau tadi aku kembaliin apa ya kok bisa mati lagi di titik yang itu. Jadi itu harus dipelajari. Setelah kita mati di titik yang itu, kita harus lihat lawan kita langsung. Oh, lawannya itu di situ. Jadi titik-titik yang di situ kalau aku ngasih lagi ke sana, aku harus waspadai di titik yang ini. Soalnya sama lawan selalu dibuangnya ke sini kalau aku ngasih ke sana. Jadi itu yang aku pelajari dari Juan. Dan dia juga tahu kebiasaan-kebiasaanku. Terus kalau gilirannya yang digendong itu dapat bola, terus ngasihnya bola ke aku, dia Juan langsung bilang ke partnernya, disilang. Berarti aku udah diincer atau diinget-inget sama Juan. Kalau biasanya pengembalianku yang di situ pasti disilang, itu pasti udah diinget gitu. Sedangkan pemain lain itu nggak ada yang ngomongin partnernya, awas nanti disilang. Nah itu baru pertama kali aku digituin. Jadi partnernya ngomongin partnernya biar lebih waspada gitu. Walaupun kita itu tahu titik lemahnya dari pasangan ya. Dari pasangannya lawan, walaupun atlet, tapi kalau dipasangin sama orang yang nggak bisa main pasti ada titik lemahnya. Biasanya yang jago tahu titik lemah itu om-om. Jadi om-om itu tahu kalau misalkan ada bola kayak gini itu berdasarkan jam terbang dan pengalaman ya. Kalau kayak gini itu biasanya nggak ada yang ngambil atau bingung yang ngambil. Terus kalau misalkan dikembalikan kan biasanya nanggung langsung dibuang ke arah mana itu om itu tahu. Nah kalau kita berfungsi sebagai om atau niru caranya om kita biasanya taruh sini, terus nanti serang atau tembak ke arah sana. Itu biasanya mati. Tapi kalau kita nembaknya itu kurang cepat, atletnya masih bisa ambil. Jadi bola-bola yang nggak disangka oleh lawan, tapi karena atletnya itu udah terlatih, kakinya cepat, langkahnya juga cepat, kita jadi malah kewalahan gitu. Dulu kok balik. Jadi mikirnya kayak gitu, malah kaget sendiri. Nah itu sebenarnya juga harus kerjasama sih. Misalkan kemarin tuh aku main yang partner sama Alex, aku nyemes keras, otomatis nggak bisa gerak kan habis semes. Terus sama Juan dibalikin di sebelahku, jadi di daerah belakang. Sebenarnya Alex masih bisa cover tapi agak jauh. Cuman Alex itu nggak expect kalau semes kerasku itu bisa dikembalikan oleh Juan. Ya harusnya lebih expect. Kalau partnernya udah nyemes keras, kita itu harus siap-siap bantuin pengembaliannya. Soalnya yang habis nyemes keras itu sulit untuk bergerak ke arah lainnya. Apalagi yang nyemes itu bukan atlet. Mungkin kalau atlet habis nyemes keras itu bergerak lagi itu masih bisa cepat. Tapi kalau enggak ya kita harus bantuin, lebih banyak kerjasama. Gak bisa cuman ngandelin
oh ini partnerku nyemes-nya lebih keras biar dia yang nyemes-nyemes aja di belakang. Terus kita nggak bantuin juga nggak rotate atau nggak rotasi. Kadang kalau aku main bareng partnerku yang masih muda yang suka nyemes-nyemes dan semesannya keras tuh, aku cenderung pasif di depan. Cuman ngeblok-ngeblok nyiapin bola buat pemain belakang atau pemain temanku yang nyemes atau yang eksekusi. Tapi kalau lawannya jago, maksudnya nggak mati-mati, itu baru aku bantuin. Kadang-kadang misalkan temanku itu nyemes silang, itu aku harus ambil bola berikutnya yang dikembalikan lurus. Jadi aku harus ngambil mundur siap-siap. Nggak boleh cuma nunduk di depan terus nanti partner kita yang keteteran. Ya mungkin tips-tips yang aku bagikan di sini tuh bukan jaminan kamu langsung menang ya, tapi bisa menyulitkan lawan. Paling enggak kamu jadi lebih siap. Dan kita memang harus lebih nyantai sih mainnya, itu nyantai tapi tetap waspada. Karena kalau kita greget kepingin nyemes, kepingin dapetin poin, itu malah rusak permainannya, malah rusak. Jadi smashnya bisa out atau bisa nyangkut. Jadi secara mental kita harus lebih kayak lebih stabil ya. Jadi anggap kayak main-main biasa gitu, cuman dapat lawan yang ulet, yang nggak mati-mati. Ya kita kalau bisa itu kan memang maunya main nyantai tapi menang. Nah itu kan yang sulit toh. Jadi kayak kita ngehack gitu. Gimana sih caranya kalau kita nggak usah berusaha keras tapi bisa menang? Ya itu kalau kalian lawan atlet kayaknya nggak mungkin. Jadi kita harus lebih banyak niat sih. Harus pantang menyerah sampai akhir. Kalau pakai cara ini nggak bisa, coba cari cara lain atau mungkin strategi lain, arah-arah pengembalian yang nggak seharusnya, biar nggak udah ditebak aja. Karena kita itu sebenarnya kalau mainnya cepat, kadang-kadang kan kita juga pernah ya main sama anak yang masih belajaran terus atau yang nggak suka bisa main tuh, kita mainnya nggak cepet seperti biasanya. Tapi kadang-kadang ada bola enak itu kita nggak ngemes, ngasih net atau mungkin ngasih lob, nah itu malah jadi error sih. Itu yang bisa kita manfaatin juga. Kalau lawan kita atlet, mainnya itu pasti juga kayak kita kalau main sama yang pelajaran gitu. Jadi mereka mungkin ada bola enak nggak langsung smash tapi di lob dulu, mungkin ada beberapa trick shot yang dia ingin coba atau mungkin kasih net, sering kasih net. Jadi ya apa ya, hal-hal yang seperti itu bakal dilakuin sama atlet dan kemungkinan bisa error gitu. Walaupun lebih minim, nggak sebanyak yang kita biasanya main sama anak yang pelajarannya. Tapi kebanyakan bisa error di situ. Soalnya udah kebiasaan main cepat. Tapi kita sebagai lawannya yang dari atlet, kalau kita lawan atlet kita harus siap. Karena ada bola-bola yang sebenarnya biasanya di smash. Kalau bola-bola yang seperti itu biasanya di smash tapi nggak di smash. Cuman kalau pas kepingin nyemes, jadi kita harus waspada, nggak boleh oh ini pasti nggak di smash ini, kalau biasanya dikasih net. Nah itu kita nggak boleh asumsi ya, karena nanti ternyata di smash beneran. Nah bola yang kita kayak prediksi, oh ini kayaknya nggak di smash sekarang, nanti bolanya nunggu kayak di jangkauannya dia baru dia smash. Jadi kita kayak ada waktu, ternyata enggak. Jadi mungkin setengah detik lebih awal dia bisa meraih bolanya dan bisa ngemes keras. Soalnya
Kalau atlet nggak perlu ngayun badan, cukup pakai polos, polosnya aja udah kayak teman-teman kita yang nyemes kita pakai ayunan badan. Jadi powernya itu udah lebih gede 2 atau 3 kali lipat dari biasanya. Belum lagi kita error-erroran, banyak error atau banyak mati. Kalau atlet kan jarang matinya ya, walaupun kadang-kadang ada teman kita yang mainnya bagus, tapi kalau nggak tahu latihan itu sering mati, itu namanya boros. Kalau atlet udah bagus, nggak mati-mati lagi, nggak boros. Jadi kita harus siap capek sih kalau menurutku kalau lawan atlet. Ya sementara ini gitu aja sih tips-tips dari aku mengenai kita itu kalau lawan atlet atau main bareng atlet walaupun dia menggendong ya. Selama ini aku gak pernah menang, maksudnya menang street games dengan lawan Juan ya, tapi kita harus punya kemauan untuk belajar sih. Walaupun gak pernah menang, tetap ngelawan terus, gak kapok-kapok ya memang. Aku sih gak merasa gak perlu kapok sih, soalnya dapat pelajaran yang lain dari biasanya. Oh iya, bonus satu lagi tips dari aku ya. Selama ini aku partneran kan sama anak yang muda. Jadi kalau anak muda itu senengannya tuh kalau nggak ngelop, kalau nggak ngelop ya semes. Terus semesnya itu suka langsung ke orang atau ke ya sekitarnya orang. Jadi jarang ada kayak placing-placing atau naruh-naruh di tempat yang kosong. Padahal kalau kita itu lawan yang lebih bagus mainnya dari kita, itu sebaiknya ngasih ke tempat-tempat yang kosong aja. Walaupun kita mungkin pikir, oh enggak bakal menang ini, soalnya lawannya bagus banget. Misalkan kalian ikut pertandingan ya, enggak bakal menang, tapi kalian punya lebih banyak chance untuk menang kalau ngasih ke tempat-tempat yang kosong. Soalnya kalau ditempatin ke daerah body, ya mungkin kalau udah mepet banget ya, kalau tanggung banget hanya mes ke arah body itu gak apa-apa. Cuma apalagi ke arah yang pinggang, yang pinggangnya orang yang tangannya raket ya, yang megang raket itu sulit. Ya kita harus bersabar sih, soalnya kalau sama orang yang pinter main itu bolanya pasti bisa dikembalikan dengan baik, dan nggak cuma dikembalikan dengan baik. Kadang-kadang kan kalau Juan ini kan masih ngepur ya, itu kalau di smash masih ngasih kayak ngelop tinggi gitu aja. Tapi kalau nggak ngepur, pasti lobnya itu bakal dibanting ke arah lain gitu, atau bisa aja diblok ke arah net yang kita itu nggak nyangka gitu. Dan mereka bisa atau punya kemampuan untuk hal itu. Sedangkan kita kalau di smash kan biasanya cuma balikinnya lurus itu pun juga nanggung kan. Jadi kalau satu cara nggak bisa ya kalian harus cepet cari cara lain. Yang aku amati kalau sama anak-anak muda itu mereka sering nyemes terus ngasih bola-bola lob juga. Ya kalau dikasih bola lob apalagi ke arahnya yang pinter, itu mungkin kamu yang masih muda refleksnya masih cepat ya, jadi bisa mengembalikan dengan baik. Tapi kalau partneran sama aku atau yang bukan kamu lah, nggak selevel kamu gitu, itu refleksnya mungkin nggak secepat kamu. Jadi hati-hati, jangan terlalu gampang-gampang ngelop. Terus kalau nyemes juga kadang-kadang nggak usah disemes. Kadang-kadang itu kita kayak nggak terima gitu. Oh itu pinter, aku pingin ngalahin dia. Itu ada pikiran kayak gitu. Jadi terus kayak nyemes tuh sekeras-kerasnya, ayo, terus balik terus, dan akhirnya mati sendiri. Ayo nyangkut, loh, nyangkut. Nah itu yang bikin kita itu cepet kalah. Ya memang kalau kita
mikirnya, wah ini sulit ini kok kalah terus aku. Oh ini gak mungkin menang kalau lawan tuh. Ya paling enggak meskipun nggak mungkin menang tapi nggak cepat kalah. Jadi biar lawannya itu masih pontang-panting dan berkeringat. Itu kan lumayan ya. Jadi kayak kemarin itu aku yang partneran sama Alek lawan Juan itu sampai jus, padahal ditawarin mau jus atau enggak. Kalau pakai jus malah kita kalah sebenarnya, kalau nggak pakai jus malah menang. Ya itu bisa jus beberapa kali itu kan udah kayak prestasi sih menurutku, soalnya bisa nututi ya level walaupun masih kalah juga. Tapi paling enggak yang atlet atau yang lebih bagus dari kita itu juga seneng gitu loh. Jadi meskipun kita itu nggak level ya, tapi kalau kita itu niat atau berjuangnya itu dengan sepenuh hati, itu yang pinter main itu seneng main sama kita. Jadi dilihat dari perjuangan kita itu mereka seneng. Terus juga mungkin lain kali walaupun kalian nggak menang ya, tapi lain kali kalian bakal diajak untuk main bareng lagi, atau paling nggak diajak suruh nantang dia lagi. Nah itu menurutku yang paling penting ya dari kalau kalian tuh main sama atlet. Tapi kalau kalian mikirnya dari awal, aduh ini sulit, aku gak kira menang, wes mainnya biasa-biasa, pokoknya having fun. Ada kok anak-anak yang dapat partner yang bagus, terus mainnya kayak ogah-ogahan, terus kayak gampangin gitu, cuma lo mati, lo luput, lo nggak diambil lah. Itu kalau aku rasa aku sendiri ya jadi partnernya itu kadang nggak seneng gitu, soalnya kamu punya kemampuan lebih dari itu, tapi kok mainnya cuman kayak cegat-cegat di depan, ngeblok-ngeblok kayak gitu aja. Nggak mau lari-lari, kadang ada bola yang aku tahu itu masih masuk jauh tapi nggak mau diambil soalnya dia nggak mau berusaha. Agak sulit memang mengambilnya. Tekniknya mungkin dia nggak kuasai, paling nggak itu berusaha dengan teknik seadanya semampumu. Itu coba kamu ambilnya. Mungkin itu aja sih yang bisa aku bagikan di video ini. Oke guys, gitu aja tips-tips dari aku. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.